Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji praktik pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, saya Erdi Surahim, mengajar matematika di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dengan nomor peserta UKG 201501460881, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Galuh Ciamis tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 86904231178. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi ukuran pemusatan data berkelompok di kelas 12A Farmasi SMK Farmasi Pasundan Kawali. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semuanya hadir. Sebelum dimulai juga, silakan cek dulu perhatian kalian dulu. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran buku, kemudian kerudung, baju, ya silakan dilakukan dulu. Kemudian lihat di kanan kiri kalian, ya. Apabila ada sampah atau yang tidak mendukung untuk pembelajaran kali ini, silakan dirapikan. Bersih ya, untuk hari ini alhamdulillah tiketnya. Kemudian untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu min, median, dan modus. Yang pada tingkat sebelumnya telah dipelajari mengenai min, median, dan modus data tunggal. Min itu apa? Median, nilai dan modus itu adalah nilai yang paling muncul. Nah, untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian mengenai min, median, dan modus data tunggal, maka kita akan adakan dulu tes kemampuan awal atau pretest. Ya. Silakan disiapkan handphonenya. Kita akan
mampu yang pertama menentukan ukuran pusat data berkami, modus dan media data berkelompok dengan benar. Kemudian yang kedua, menganalisis ukuran pusat data berkelompok dalam bentuk tabel frekuensi dengan tepat. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok. Sebelum dimulai lagi ya pembelajarannya, tadi yang dimaksud dengan rata-rata atau mean itu apa? Mau data dibagi banyaknya. Oke. Kemudian kalau media nilai tengah ya dari sekumpulan data yang telah diurutkan mulai data terkecil hingga data terbesar. Sedangkan kalau modus nilai yang paling banyak muncul atau sering muncul ya. Nah, manfaat dari penghitungan atau mempelajari mengenai ukuran data berkelompok atau ukuran pemusatan data berkelompok itu adalah misalkan dari semua kelas di sini ya siswanya nilainya akan kita rata-ratakan ya, misalkan dari sebelah kiri atau sebelah kanan ya, nilainya semuanya akan dirata-ratakan, bisa dijumlahkan dulu semuanya nilai ya, kemudian dibagi jumlah siswa nanti akan memperoleh rata-rata. Atau misalkan seperti kemarin ada sensus, kemudian ada pemilu. Nah, statistik ya, atau rata-rata ini bisa digunakan oleh orang yang digunakan, modusnya juga bisa digunakan. Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, apabila kalian aktif dalam pembelajaran pada hari ini, maka akan mendapatkan keyword ya, bisa berupa nilai tambahan untuk materi mengenai ukuran pemusatan data. Kita lanjutkan ya. Kita simak dulu video berikut ini. Jam terakhir mencapai 1.240 kasus baru dan berikut data kumulatif COVID-19 secara nasional. Apa yang kalian bisa simak dari video tersebut? Diagram batang mengenai grafik COVID-19. Diagram batang mengenai kasus COVID-19. Ada apa saja tadi? Ada pasien sembuh, terus pasien meninggal, kemudian dan penambahan kasus disajikan dalam bentuk diagram. Nah, hal tersebut ya, dari diagram tersebut bisa kita ubah ke bentuk nanti rata-ratanya atau apa tadi rata-rata itu? Kemudian nilai tengahnya atau data yang sering muncul atau modus. Sekarang kita bagi kelompok ya, bagi kelompok seperti yang kita ketahui tadi ya, bahwa ketua kelompoknya adalah yang 5 teratas. Nah, di sana ada Ramadhani, kelompok
kemudian Revi kelompok kedua, dan Putri kelompok ketiga, dilanjutkan dengan Dini kelompok keempat, dan Eva kelompok kelima. Silakan berdiri dulu sekarang. Boleh di depan, sebelah sini. Semuanya? Semuanya kan? Kalau sebelah sini sebagian dan tidak apa-apa. Ramadhani, ya silakan pilih mau di sebelah mana tempatnya. Silakan duduk. Kemudian Revi di sebelah mana? Silakan duduk Revi. Putri di sini boleh silakan. Ya sambil di bawah bukunya ya. Boleh silakan. Ya sambil di bawah bukunya ya. Kalau pindah ya. Kemudian ini di mana? Silakan. Bukunya di bawah ya, atau tadi tempatnya. Satu lagi ya Pak, di sebelah mana? Ya. Oke. Kelompok 3 Sasa, kelompok 2 Roy Nisa, dan Anissa kelompok 1. Silakan di per kelompok diputarkan saja. Akan saya bagikan dulu LKPD dan bahan ajarnya. Terima kasih Pak. Empat. LKPD. Silakan baru gabung kelompoknya. Nah, gitu. Mohon maaf berikannya tadi dulu ya. Silakan sekarang tuliskan dulu tinggi badan dan berat badan kalian per kelompok. Dikira-kira saja ya. Yang terakhir siapa? Silakan. Masing-masing per kelompoknya. Silakan itu juga boleh di apa namanya di kertas yang barusan saya bagikan di bahan ajar atau di LKPD-nya bisa dituliskan. Silakan. Tidak pakai nama juga tidak apa-apa ya. Tinggi badan, berat badan 4 orang ini satu kelompok. Sudah semuanya? Sudah Bapak. Oke, silakan data untuk kelompok 1, ketua kelompoknya data, ke tiap kelompok yang lain minta data tinggi badan dan berat badan. Silakan setiap ketua kelompok meminta data ke kelompok lain. Dituliskan, ditambahkan nanti di sana ya. Silakan. Langsung saja ditulis 4-4-nya. Semuanya datanya harus jadi isi 20 orang ya? Kelas 12 orang ya? Iya Pak. Datanya harus 20 berarti. Apabila ada kesulitan boleh ditanyakan langsung ke saya. Langsung bisa dikerjakan. Silakan. Sambil dilihat bahan ajarnya di sana ada contoh-contohnya dan ditulis poin-poin penting di buku kalian.
Cukup ya? Cukup. Sekarang ya, silakan mulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan, atau dari kelompok mana dulu? Kelompok pertama siap ya? Siap. Oke. Hasil pekerjaannya di depan. Silakan. Yang lainnya mohon diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari Kita dari kelompok 1 ingin menjelaskan jawaban dari soal nomor 1, yaitu soal rata-rata. Sebelumnya kita akan menuliskan dulu tabel frekuensinya. Baik, saya minta perhatiannya. Jadi, saya menghitungnya menggunakan metode rata-rata titik tengah, yaitu rumus titik tengahnya 1/2 dikali tingkat kalkulasinya dijumlahkan. Jadi, langsung saja ke rumus metode rata-rata titik tengah, yaitu rumusnya X bar sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Jadi tinggal dimasukkan saja 3120 per sigma Fi. Per sigma Fi yaitu 20, hasilnya jadi 156. Cara
batas bawah interval kelas pertama bagaimana? Dari data terkecil yang itu sampai dari 142. Dari data yang tadi kita sudah ambil, tinggi badan dari teman-teman semua, tinggi badan terkecilnya itu ada di 142. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita tutup saja presentasinya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 ya yang telah mempresentasikan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai rata-rata atau win dengan metode apa tadi? Titik tangan. Ya, kenapa tadi tidak dibahas mengenai dari data ke tabelnya? Karena kan itu sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi kita fokusnya ke mengenai min atau rata-ratanya, ya, kemudian median dan modusnya. Ya, karena saya yakin kalian sudah bisa menentukan, dari sekalian juga ya kelompoknya sudah bisa menentukan dari data ke bentuk tabel. Ada yang ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan ke presentasi yang kelompok yang lain? Cukup. Kalau cukup, silakan kelompok mana yang siap? Kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Putri Wulandari dan rekan saya Novia. Baik, jadi kelompok kami tadi sudah menentukan data tinggi badan dan berat badan dari kelas 12 farmasi A. Nah, kami akan menentukan menggunakan metode median, atau median adalah dari frekuensi dari mulai data terbesar hingga data terkecil. Mari saja kita mulai untuk perhitungan. Nah, sambil menunggu, jadi median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan mulai dari data terkecil hingga data terbesar dan sudah diperoleh dari data tinggi badan. Sudah dimasukkan ke dalam tabel di depan, bisa dilihat. Untuk interval kelasnya dari 142 sampai 151 memiliki frekuensi 3. Sedangkan untuk 152 sampai 156 frekuensinya 8. 157 sampai 161 frekuensinya 6, 162 sampai 166 frekuensinya 2, dan yang terakhir 167 sampai 171 frekuensinya 1. Dan untuk total frekuensinya ada 20 sesuai dengan jumlah data dari tinggi badan. Selanjutnya untuk perhitungan rumusnya akan dijelaskan oleh Elsa. Untuk perhitungannya dengan cara kita menentukan tepi bawah, yaitu dengan mencari dulu menentukan kelas medianya. Misalkan kelas medianya 10, berarti frekuensinya 3 ditambah 8 kan memperoleh nilai 10. Berarti tepi bawah yang kita ambil yaitu dengan interval kelas 152 sampai 156. Berarti tepi bawahnya 152 karena tepi bawah yang diambil dikurangi 0,5 dengan hasil 151,5. Untuk frekuensi sebelum kelas medianya yaitu 3, diambil dari tepi bawah yang tadi yaitu 3. Untuk selanjutnya frekuensi yang diambil karena tepi bawahnya yaitu dengan interval kelas 152 sampai 156 yaitu 8, yaitu frekuensi yang diambilnya 8. Untuk panjang interval kelasnya yaitu kita ambil perolehan dengan 5. Dan untuk rumus mediannya itu sendiri yaitu tepi bawah ditambah n kedua
dikurangi frekuensi sebelum kelas median dibagi frekuensi dikali panjang interval kelas dengan perolehan 151,5 ditambah 10 dikurangi 3 dibagi 8 dikali 5, yaitu 151,5 ditambah 7 bagi 8 dikali 5 dengan hasil 151,5 ditambah 4,375, yaitu dengan hasil akhir 155,80. Nah, jadi hasil akhir ini adalah 155,87. Apakah penjelasan dari kelompok 3 dapat dimengerti? Jika ada yang kurang paham, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya mau bertanya, kan itu bicara kalian menentukan kelas median kan yang interval kelasnya 5. Ya. Jadi tadi memang benar untuk interval kelasnya 5, tetapi ternyata kami salah menghitung di interval kelasnya. Tapi untuk frekuensinya dan menentukan kelas mediannya itu udah sesuai. Cuma yang salahnya itu di interval kelasnya. Jika tidak ada lagi yang mau bertanya, kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah melakukan hasil diskusinya seperti tadi ya. Silakan bagus diskusi antara yang di depan yang mempresentasikan dengan kelompok yang ada di temannya ya. Jadi median itu tadi apa katanya? Nilai sangat dari sekumpulan data yang telah diurutkan mulai itu median ya. Tadi diketahui ada kesalahan sedikit ya dan sudah dikoreksi, yaitu mengenai panjang interval kelasnya. Kalau penghitungannya sudah bagus ya. Silakan hasil pekerjaannya bisa dikumpulkan ke depan. Sekarang duduknya menghadap ke depan semua. Jadi rata-rata ya atau min ya, rumus umumnya itu adalah untuk X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI ya. FI nya adalah apa itu? XI. Cara mencari titik tengah itu bagaimana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 atau dikali setengah. Kemudian untuk rata-rata atau min dengan perasaan sementara, yaitu rumusnya X bar sama dengan X bar S ditambah sigma F dikali DI per sigma F. X bar itu rata-rata, X bar S itu apa? Cara mencari rata-rata sementara bagaimana? Dari titik tengah yang mempunyai frekuensi tinggi. Oke. Kemudian tadi FI sudah ya, yaitu apa? Frekuensi tertinggi. Ya, sigma penjumlahan. DI Selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. selisih setiap nilai tengah dengan rataan sementara. Kemudian satu lagi dengan metode pengkodean ya, yaitu
X bar sama dengan X bar S ditambah P dikali sigma FI kali UI per sigma FI. X bar itu rata-rata, X bar S tadi apa? Kemudian P itu adalah panjang interval. Kemudian sigma penjumlahan FI tadi apa? Dan UI itu adalah kode itu untuk rata-rata atau min. Selanjutnya median, ya di sana sudah ada ya, pengertiannya. ME sama dengan atau rumusnya L ditambah P dikali N per 2 dikurangi F per FM. Ya. L itu apa? Bagaimana cara mencarinya? Tepi bawah, batas bawah dikurangi 0. Kemudian P apa? Ya, F jadi kumulatif itu dijumlahkan sebelumnya. Kemudian FM dan M satu lagi banyaknya data atau datum, ya, data umum. Ya. Selanjutnya satu lagi yaitu modus. Ya, modus sama dengan L itu apa? Kemudian tadi sudah sama ya dengan kelas median. P D1 Selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi lepas satu kelas sebelum kelas modus. Kemudian satu lagi D2 Selisih antara frekuensi kelas modus dan frekuensi lepas satu kelas sesudah kelas modus. Jadi setelah kita melewati pelajaran pada hari ini ya mengenai apa saja? Min atau rata-rata bisa digunakan untuk seperti apa? Mencari rata-rata. Rata-rata apa? Apa saja boleh. Nilai, berat badan dan sebagainya. Median itu apa? Jadi nilai tengah dari datanya ya. Kemudian kalau modus Data yang sering banyak muncul. data yang sering banyak muncul. Terima kasih, itu kesimpulannya untuk pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita akhiri ya, saya akan mengukur kemampuan kalian dengan post test ya, kemampuan masing-masing. Saya nanti bagikan apa namanya? Waktunya dimulai dari sekarang. Ya, cukup waktunya? Cukup. Ya. Cukup kan? Namanya jangan lupa. Terima kasih.
Dan untuk materi selanjutnya mengenai tadi kan kita mempelajari mengenai ukuran permesatan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu informasi materinya adalah ukuran penyebaran data. Ya, di dalamnya itu terdapat kuartil, desil, persentil, dan sebagainya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ukuran penyebaran. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua-ketua dan boleh dipimpin doa. Setelahnya kita melakukan aktivitas pembelajaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Siap, barisan.